Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, hari ini kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Apa? Kaum muslimin masuk ke dalam lubang top. Sering diterjemahkan dengan biawak walaupun kurang tepat. Top yang ada di padang pasir itu memiliki lubang-lubang yang sangat dalam. Orang yang mau masuk ke lubang itu gila, tidak waras, konyol. Tapi kalau yang masuk ke dalam lubang dop itu adalah Yahudi dan Nasrani, la dakhaltumuhu, kaum muslimin akan ikut-ikutan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan hari ini menjadi kenyataan. Kurang konyol apa? Kurang gila apa? Menghubungkan hari kelahiran dengan lilin, menyalakan lilin, ini kurang gila apa? Tapi karena yang mengawali perbuatan konyol ini Yahudi dan Nasrani, Nabi bersabda, la dakhaltumuhu, kalian akan ikut berbuat konyol itu. Entah berapa juta kaum muslimin yang terkena syubhat ini. Kurang konyol apa? Pemabuk, pezina, pelacur, geremok, bertato badannya, pengedar narkoba, jarang sholat, berbuat maksiat, disuruh, dipersilahkan milih presiden, milih pemimpin. Ini kurang gila apa? Antum tahu Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah tidak diajak untuk memilih khalifah, pemimpin. Kenapa? Masih ada Utsman, masih ada Ali, masih ada Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf. 6 orang ini sepeninggal Umar. Cuma 6 orang yang dipasrai oleh Umar sebelum beliau wafat. Kan sudah ususnya sudah keluar, tertusuk ketika mengimami salat subuh. Beliau berpesan hanya kepada 6 orang ini, tidak 7, tidak 8, tidak 9. Karena memilih pemimpin luar biasa, harus orang soleh, orang taat, orang baik, orang berilmu. Dahsyat lagi Abu Bakar, Utsman nggak ikut-ikutan, Ali nggak ikut-ikutan. Karena sudah ada Abu Bakar dan Umar. Dan apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah waktu itu, untuk pemilihan Umar 6 orang, antum tahu terakhir mengerucut di Utsman dan Ali. Utsman dan Ali, dan kendali di tangan Abdurrahman bin Auf. Artinya siapa yang akan menjadi khalifah, apa Utsman apa Ali, terserah Abdurrahman bin Auf. Antum tahu 3 hari 3 malam kira-kira Abdurrahman bin Auf tidak tidur, hampir tidak tidur. Kenapa? Istikharah, berpikir, nanya-nanya, istikharah, berpikir siapa yang lebih tepat antara Utsman dengan Ali. Bandingkan dengan hari ini, tanpa istikharah, tanpa mikir, hanya melihat tampang, hanya melihat terkenal atau tidak, tiba-tiba dicoblos. Ini kelakuan siapa? Ini yang mengajari siapa kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Penciptanya betul Plato, demokrasi, tapi yang memasyhurkan di dunia hari ini Yahudi, dan kaum muslimin ikut-ikutan. Seandainya
para ulama, para kiai, orang-orang soleh ketika nyoblos diberi suara 1000 misalnya. Orang-orang awam kadang sholat kadang tidak, suaranya 1. Ini masih mending. Ini masih mending. Ini sama sesama-sama. Mau orang soleh, mau kiai, mau ustadz, mau ulama yang malam selalu bangun malam takut dosa, dengan pelacur, dengan germo, dengan pengedar narkoba, suaranya sama 1. Luar biasa, ini penghinaan terhadap orang yang berilmu, nggak menghargai orang yang saleh. Begitu kita mau ikut-ikutan, begitu kita mau berharap punya pemimpin saleh, baik, taat, dengan cara konyol seperti itu, maka yang terbaik dia, yang terbaik terhadap ketika ada fitnah dia. Satakunu fitan, kata Nabi, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qaidu fiha khairum minal qaim. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menghampiri fitnah itu. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Artinya ketika muncul fitnah, yang terbaik adalah dia merem, tidak ikut-ikutan. Semakin mengikuti semakin buruk. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, lebih gila lagi, tidak waras lagi ketika ada orang mati lalu ada bunyi tembakan salvo. Ini luar biasa ya. Apa hubungannya antara orang mati dengan bendera setengah tiang? Apa hubungannya? Jelas akal kita nggak bisa terima. Sama dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad, subuh 2 rakaat, akal nggak bisa cerna. Cuma itu kan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia di muka bumi ini yang sekalipun belum pernah berbohong, utusan Allah Rabbul Alamin. Pantaslah perintah beliau, contoh dari beliau kita ikuti. Nah, ini siapa yang mengajarkan bendera setengah tiang? Kalau antum gak heran karena sudah dari kecil lihat ya. Coba kalau antum belum pernah melihat, atau ada orang umur 40 tahun, 50 tahun mungkin baru keluar dari apa gitu, tiba-tiba melihat ada satu lapangan besar berkumpul jadi satu, melihat ke atas sambil meletakkan tangannya di jidat, di dahi. Ini orang yang baru melihat pemandangan ini pertama kali, apa yang ada di benaknya? Ini orang-orang pada nggak waras, otaknya di mana? Ya, di bawah panas terik matahari, dia menghadap ke atas, lalu meletakkan tangan di dahi. Kalau yang mengajarkan ini Nabi SAW, sami'na wa ata'na, pasti dari Allah. Allah Maha benar, nggak mungkin salah. Ini yang ngajarin siapa? Jelas kafir. Lihat, kita sedang saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hari ini luar biasa. Yang saya sebutkan tadi mungkin baru 5%, mungkin baru 3%, selebihnya luar biasa. Para ulama hari ini menghitung 1, 2, 3 sampai puluhan, sampai ratusan kelakuan gila, kelakuan konyol Yahudi dan Nasrani diikuti oleh kaum muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.